Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BBM kali ini kita bersama dengan Kak Waliullah, karena dia nggak mau saya panggil Ustadz. Berat tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab di hadapan Allah. Iya. Beliau adalah aktivis pemuda Jamaah Muslim Hizbullah, dan malam ini kita akan membahas tentang tentang apa sih? Kira-kira bahasa apa ya kita malam ini? Tentang Zionisme. Iya. Bagaimana kemudian Zionisme itu bisa mengembalikan sebuah gerakan yang kemudian mengembalikan orang-orang untuk mendirikan negara Israel ya menurut mereka ya. Tapi nanti kita kupas. Nah, saya ada kayak. Ya, mau nanya apa? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi tentang Zionisme ini kan memang gerakan orang-orang Yahudi yang mereka menginginkan, menurut mereka itu adalah tanah yang dijanjikan di Palestina itu. Ya. Nah, sampai gerakan itu seperti apa sebenarnya gerakan? Ya, bahasan tentang Zionisme ini banyak diulas, Pak Hadis. Banyak sekali diulas. Bahkan kadang-kadang orang sampai ngerasa bosen tuh bahas tentang Zionisme. Tapi faktanya memang ada di kehidupan kita tuh ada. Bukan kok di antara kita. Maksudnya di kehidupan kita dalam khususnya di tengah-tengah umat Islam terkait dengan berbagai tindakan barbar mereka kan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, sering diobrolin aja kadang-kadang sering terlupakan. Apa karena terlalu sering diobrolin jadi kita lupa atau bagaimana? Nah, saya kira bahas tentang Zionisme itu bukan hanya masalah identitas mereka sebagai dedengkot Yahudi yang sebenarnya sudah bermetamorfosis jadi makhluk yang super bebal dan super biadab gitu. Kan kita mesti harus memisahkan mana Yahudi, mana Zionis. Gitu ya. Gitu. Beda tuh. Ya tentu beda. Kalau Yahudi itu kan sederhananya kita bisa pahami sebagai sebuah agama, salah satu agama samawi yang dia menganggap Allah itu memang esa. Tapi kalau Zionisme itu gerakan politik orang-orang Yahudi untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mereka bilang bahwa basisnya adalah basis Yahudi, identitas mereka adalah Yahudi, tapi sebenarnya enggak juga, karena orisinalitas dari Yahudi sendiri sudah rusak oleh banyak campur tangan manusia gitu. Apalagi Yahudi yang memang punya tujuan-tujuan jahat hanya untuk mementingkan keinginan mereka, itu kitabnya sudah bukan Taurat lagi. Artinya gini nih. Tidak semua Yahudi itu Zionis gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Makanya kan kalau di Israel banyak juga kalangan mereka yang justru menentang gerakan politik mereka. Nah, pertanyaannya kemudian kalau bisa kita perluas, kenapa sih kok Zionisme itu menjadi isu yang penting? Ya penting lah. Gimana nggak penting? Karena kan itu berkaitan juga dengan status, tidak hanya status kemerdekaan dari setiap warga negara, setiap warga yang ada di Palestina, tetapi juga status terbebasnya Masjidil Aqsa. Itu poin yang sangat penting buat kita. Gitu. Ya, artinya kaitan erat antara Zionisme itu dengan posisi Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu sangat erat. Sangat erat sekali. Nah, kalau kemudian mereka ingin kalau Zionisme itu gerakan kembali ke tanah Palestina yang menurut mereka tanah yang dijanjikan, kemudian apa kaitannya dengan Masjidil Aqsa? Kan Palestina luas, nggak cuma Masjidil Aqsa. Kenapa mereka harus kemudian menguasai lagi sampai ada terakhir kan Trump meresmikan Yerusalem yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kenapa mereka harus ke sana gitu? Kenapa nggak di Tel Aviv aja atau di
mana kayak di mana kayak gitu kan, Palestina luas. Iya, sebenarnya kan mereka mau kembali kepada memorabilia tentang kejayaan Yahudi pada zaman Nabi Sulaiman dan raja-raja sebelumnya. Waktu dihancurkan, diluluhlantahkan oleh Nebukadnezar, sejak itulah mereka terdiaspora kemana-mana. Nah, itu salah satu dari alasan mereka, meskipun ada alasan-alasan lain. Tapi perlu kita pahami bareng-bareng, Lis, bahwa kembalinya mereka itu kurang pas kalau kita pakai bahasa kembali itu. Oh gitu ya. Saya kira Kalau kembali kesannya itu mereka punya mereka. Iya, Iya. kesannya memang punya mereka. Padahal sama sekali tidak, kan gitu. Walaupun mereka pernah menempati tanah itu. Mereka pengen mendirikan kembali kejayaan kerajaan Solomon, ya Israel Raya. Dan kebetulan tempat dan situs yang mereka percaya itu ya di Masjidil Aqsa, Yang mereka percayai. yang mereka yakini. Satu lagi, kedatangan mereka tidak hanya sekedar datang dengan berbagai lembar-lembar administratif legal, misalnya begitu contohnya. Kan mereka melalui perebutan dan intrik serta kelicikan luar biasa untuk bisa kembali ke situ. Dianggap yang lain itu udah tidak berhak sama sekali terhadap tanah Palestina yang di dalamnya ada masjid suci, Masjidil Aqsa. Gitu guys. Ya. Nah, terus gerakan itu sampai kemudian dia bisa akhirnya berdiri negara Israel seperti apa awalnya? Ya Di tanah Palestina ya tentu, ya, karena memang di tanah Palestina. tanah mereka. Kan sebenarnya dalam hadis Rasulullah kan sudah menubuatkan 4 fase kan? Fase khilafah, ada fase khilafah alamin haji nubuah, ada fase mulkan Jabariyah, mulkan Adon, mulkan Jabariyah, termasuk pelaku sejarah dalam episode sejarah yang ada itu kekhalifahan Islam terakhir adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu wilayah Syam yang di dalamnya ada Palestina, Al-Aqsa itu berada di bawah Turki Utsmani. Sementara mereka sudah punya cita-cita yang besar untuk balik lagi, kata mereka untuk balik lagi ke tanah terjanji. Maka dibuatlah roadmap untuk meruntuhkan kekhalifahan Islam, supaya Islam itu udahlah nggak usah berkuasa lagi di dunia ini, kira-kira begitu. Sebentar, jadi untuk merebut, menjajah tanah Palestina itu langkah awalnya meruntuhkan dulu kekhilafahan Turki Utsmani. Iya, itu bagian dari agenda mereka kan. Bagaimana dia bisa mau balik ke sana kalau tempatnya masih dikuasai oleh dedengkot musuh bebuyutan? Ingat nggak umat Islam dulu terusir dari orang-orang Yahudi terusir dari Yasrib karena mereka berkhianat pada Rasulullah di perang Khaybar. Ya. Kan gitu. Belum lagi tingkah mereka yang pecicilan. Iya. Ya memang mereka pecicilan. Di ayat tukunu kiradatan khasiin, di monyet-monyet dianggap sebagai kaum monyet. Nah, yaitu membawa dendam tersendiri lah buat mereka ketika mereka terusir, entah terdiaspora kemana lagi. Ini bangsa memang unik, Dis. Meskipun mereka terusir ke sana kemari, tapi tetap dia memiliki tetap bisa bertahan. Saya juga bingung. Anda tahu nggak kalau orang Yahudi itu sebenarnya hanya 12% dari seluruh penduduk. 12%. 12%. Mungkin di tempat itu mereka langsung dapat BLT itu. Apa itu? Bantuan langsung tunai. Jadi mereka bisa bertahan di situ. Bisa bertahan. Enggak ya? Iya. Tapi kalau BLT itu kan
posisi mereka lemah di Iya. 12% tuh mereka hampir menguasai seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Ekonomi mereka kuasai. Ekonomi, ilmu pengetahuan, kemudian budaya. 12% itu sedikit jumlahnya kalau dibandingkan penduduk dunia ini, tapi mereka menguasai di banyak ini. Hadiah Nobel aja itu didominasi oleh orang-orang Yahudi gitu. Makanya mereka jadi pemikir-pemikir yang berusaha mempengaruhi mempengaruhi ilmu pengetahuan. Misalnya kan sebenarnya mereka ini mau mencoba menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari Allah. Dibuat bagaimana caranya mereka jauh dari Al-Quran, kemudian mereka tidak beragama. Nah, maksud ujungnya kemana? Omongan saya ini, maksud saya ketika mereka berhasil memenangkan penghargaan bergengsi, misalnya hadiah Nobel yang sebagian besar dikuasai oleh mereka, di saat itulah mereka menguasai berbagai lini gitu. Baik di bidang kedokteran, baik di bidang psikologi, baik di bidang apa sih namanya, macam-macam lah, banyak. Maka di budaya kita, dunia ini kan kita mengenal banyak ilmuwan-ilmuwan mereka dari orang Yahudi. Misalnya pakar psikologi Sigmund Freud, dia menyatakan bahwa manusia itu kondisi psikologisnya sama sekali lepas dari apa yang disebut sebagai Allah Sang Pencipta. Nggak ada pengaruh Allah di situ. Ya, nggak ada di situ. Menurut dia itu ahli psikologi. Ya. Kemudian Charles Darwin yang teori evolusi kan meniadakan Sang Pencipta. Kemudian ada Albert Einstein itu juga. Kemudian ada pemikir, tapi kayaknya kalau udah ngomongin agak-agak berat gini udah mulai. Enggak, tadi ini balik lagi ke langkah mereka sampai tadi ke Turki Utsmani. Iya. Nah, itu balik lagi ke sini. Ya, jadi sebenarnya obrolan kita ini bukan tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Saya coba merangkai puzzle supaya nanti terlihat apa yang kita susun itu menjadi sebuah gambaran yang agak jelas, gitu. Karena kembali lagi seperti apa yang tadi dibilang, guys, bahwa kembalinya orang-orang Yahudi dan agenda mereka menguasai Palestina dan Al-Aqsa itu adalah perencanaan yang sudah dia lakukan ratusan tahun. Mereka merebut biayaan, kalau kata orang Jawa itu, ke Palestina itu agenda yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Ringkasnya beginilah. Ketika mereka mau kembali ke sana, pakai bahasa kembali lagi, nggak boleh. Ketika mereka mau menguasai atau berambisi terhadap Al-Aqsa dengan cita-cita mereka, kan tersandung kalau dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi kalau mereka melakukan battlefield, pertempuran face to face dengan Turki Utsmani kala itu sangat tidak mungkin. Selain karena jumlah mereka sedikit, mereka nggak punya negara, mereka nggak punya kekuasaan, mereka terdiaspora ke berbagai tempat, kan nggak mungkin. Tetapi mereka punya uang, maka bagaimana caranya? Dibuatlah semacam apa sih namanya skenario menurut mereka yang kemudian memicu Perang Dunia Pertama. Dibuat chaos dulu di lingkungan Turki Utsmani itu, negara-negara tetangga Turki Utsmani. Dibuat chaos dulu. Caranya ya dengan membiayai, dengan mengeluarkan uang, dengan beraliansi
antara satu kelompok dengan kelompok yang lain supaya mereka bertempur. Itu peran Zionisme di situ. Peran Zionisme Artinya Zionis ini masuk ke semua negara, ke semua lini gitu maksudnya. ke semua negara dan semua lini. Dan perlu diketahui bahwa Perang Dunia Pertama mulai itu sekitar 1914. Itu sudah mulai isu. Dan isunya itu remeh. Remeh karena Franz Ferdinand, orang Austria yang dibunuh oleh orang antah berantah nggak jelas dari mana. Kok bisa memicu perang negara-negara besar pada waktu itu? Dan terjadinya itu seperti sebuah apa sih namanya skenario-skenario yang sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya di 1897 dengan pertemuan Zionisme internasional di Basel, Swiss. Singkat waktunya tuh. Singkat. 1897 pada maghrib itu. Kemudian 1914 pada Isya itu. Pada Isya. Iya, Benar juga ya. Iya. Iya. Masuk akal juga kan. Iya. Jadi setelah pertemuan itu terjadilah berbagai dekadensi moral dan gejolak sosial di masyarakat Eropa. Tujuannya bukan untuk menghancurkan negara Eropa, tapi bagaimana supaya Turki Utsmani ada alasan untuk ikut perang. Gitu. Menjadi Zionis ini menarik Turki Utsmani supaya ikut perang, supaya dia kemudian lemah gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya dia perang, ya berarti ada hal yang bisa dimasukin ke sana, baik pembiayaan, pinjaman, segala macam gitu. Dan pada masa itu aliansinya Turki Utsmani atau akrabnya itu justru ke Jerman. Nah, saat Turki Utsmani diusahakan untuk bisa ikut dalam persatuan antar negara Eropa pada waktu itu, di sisi lain, ketika perhatiannya mulai melirik kepada situasi regional Eropa, masuk orang-orang yang disusupkan ke Turki dan ke daerah-daerah kekuasaan Turki Utsmani. Siapa yang masuk ke dalam negeri kekhalifahan Turki Utsmani? Siapa namanya? Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Dia dianggap sebagai tokoh reformis pembaharu dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap modern pada waktu itu, diterima oleh umat Islam di dalam negeri, maksudnya di kekhalifahan Turki Utsmani, karena memang beberapa tahun terakhir pemerintah Turki Utsmani dianggap mengecewakan karena situasi ekonomi yang nggak menguntungkan pada waktu itu. Jadi pemikirannya disambut hangat oleh pemikir-pemikir atau anak-anak muda pada waktu itu yang dianggapnya sebagai pembaharu. Padahal itu adalah salah satu skenario mereka melemahkan dari dalam. Bagaimana cara memunculkan si Kemal Atatürk supaya bisa menjadi idolanya orang-orang Turki pada waktu itu? Kan Turki sudah terlibat dalam pertempuran itu. Maka ada lagi skenario pertempuran ketika orang-orang Inggris yang sebenarnya bukan orang Inggris asli, tapi orang Australia yang kan dulu Inggris punya koloni, jajahan koloni di Australia. Nah, tentaranya dikirim, ada pertempuran Gallipoli di situ, dan dia menang si Kemal Atatürk ini. Sebenarnya bukan karena kehebatan dia, karena memang dia disengaja untuk bisa menang. Maka sejak kemenangan itulah dia dianggap sebagai pahlawan, dikagumi oleh orang-orang Islam pada waktu itu. Jadi ditokohkan, maka gerakannya kan semakin masif. Itu di satu sisi. Di sisi lain, dalam waktu yang kata ente singkat tadi, pada maghrib sampai ada orang lagi masuk di wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemana ini? Ke mana lagi kalau bukan ke Syarifain Haramain, Makkah, Madinah. Oh, itu lah luar biasa. Al-Aqsa diminta nggak boleh,
itu tanah tersuci juga ya. Iya. Ini udah mulai masuk. Ada penguasa di sana namanya Sharif Hussein. Dia berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dirayu oleh si agen dari Inggris namanya T.E. Lawrence. T.E. Lawrence ini orang Inggris, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Basisnya di ekolog. Ekolog apa sih? Air. Ekolog. Jadi dia menguasai kebudayaan orang-orang Arab, orang-orang Badui, Sampai ke bahasanya. sampai apalagi bahasanya, kata-katanya dihormati dan seterusnya sama orang Arab pada waktu itu. Tapi dia nawarin kedua orang yang juga sama-sama ambisius, yaitu yang sekarang jadi keluarga Al Saud yang menguasai Arab Saudi. Makanya Arab Saudi kan di satu sisi dia syariat Islam dijalankan, ya alhamdulillah baik. Tapi di sisi lain kalau udah ngomongin kekuasaan dan kerajaan itu udah seperti harga mati. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, Arab itu dikuasai oleh orang Badui, penguasa Najd kala itu. Nah, mereka berperang sendiri antara Sharif Hussein dengan Faisal Al-Saud. Waktu itu Sharif Hussein anaknya namanya yang menguasai. Ya udah kolaps kan. Jadi sudah tak bertuan. Itu provinsi ya, bagian dari Turki Utsmani itu sendiri. Iya, semacam itulah. Kan kekuasaan Turki Utsmani itu luar biasa luas. Jadi Timur Tengah itu Arab Saudi, Madinah, Makkah, kemudian Yaman, kemudian Syam. Yaman dan Syam itu kan wilayah sentral dari pergerakan Rasulullah dan para sahabat. Itu jadi tak bertuan kala itu. Hampir mirip sekarang, Dis. Lihatlah, Irak seperti tak bertuan, Suriah seperti tak bertuan, Yaman seperti tak bertuan sekarang ini. Nah, ketika posisinya sudah seperti tak bertuan itu, ada 3 hal. Tadi kan, pertama keterlibatan Turki Utsmani dalam perang regional, perang dunia pertama. Kemudian yang kedua, kekhalifahan Turki Utsmani juga sibuk dengan situasi yang ada di dalam negeri karena posisinya mulai dirongrong oleh Kemal Atatürk. Nanti ngantuk ya, Dis? Enggak lagi nyata. Serius ini. Nah, yang ketiga, tanah suci yang mulai menjadi objek untuk perebutan kekuasaan antara orang Najd dan orang Hijaz. Tanah suci ya. Iya, Sharifain Haramain. Sampailah, jadi perhatian kekhalifahan Turki Utsmani ke Palestina nyaris nggak ada lagi karena kondisi dan situasi yang dibuat sama di negara. Ketika wilayah itu dianggap tidak bertuan karena masing-masing berseteru, muncul perjanjian sepihak Sykes-Picot. Enak aja dia bagi-bagi wilayah, kayak bagi-bagi kue aja. Itu yang bagi Sykes itu dari Prancis, Sykes itu dari Inggris, Picot itu dari Prancis. Coba apa gebleknya mereka seolah-olah merasa banget berhak untuk membagi wilayah yang ada di situ. Ya memang dibagi si Sharif Hussein ke bagian mana. Kemudian intinya tanah Sharifain Haramain diserahkan kepada keluarga Al Saud. Sejak itulah menjadi Saudi Arabia backupnya lagi. Gitu. Lepaslah Sharifain Haramain dari kawasan Turki Utsmani. Tapi di antara wilayah-wilayah itu ada satu yang tidak dibagi. Ini milik Inggris, ini milik Prancis, ini milik ini milik ini, dan seterusnya. Satu yang tidak. Gimana kalau Palestina? Wilayah Palestina yang di dalamnya ada Yerusalem Al-Aqsa. Oh, ini milik di bawah pengawasan bersama. Mereka nggak berani bilang, oh ini punya Inggris. Nggak berani.
Itu Kalau strategi memang. strategi mereka. Kenapa? Yang berperan di situ kan atas nama negara Inggris. Ya. Sementara Inggris pada waktu itu sekretaris kerajaannya Lord Balfour, Lord Arthur Balfour, yang memberikan semacam memo supaya apa namanya, supaya tanah Palestina itu menjadi tempat orang Yahudi. Meskipun di situ ditulis tanpa mengurangi, ini bahasa bebasnya aja ya, tanpa mengurangi hak-hak orang Palestina, orang asli. Tapi ya itu kan cuma sekadar gimmick, cuma sekadar basa-basi aja dari Lord Balfour pada waktu itu. Kenapa Balfour jadi mau ngeluarin Inggris, mau ngeluarin semacam rekomendasi? Karena dia merasa berhutang budi dengan salah satu ilmuwan berbangsa Yahudi yang dia awalnya tinggal di Jerman, namanya James, berkebangsaan Jerman. Orang Yahudi yang tinggalnya di Jerman, maksud saya, berwarga negara Jerman. Dialah yang membantu persenjataan Inggris yang kalah Perang Dunia Pertama waktu itu, nyaris kalah dari Jerman. Gitu. Ya udah, sejak itu kan terus dibuatlah semacam wadah internasional itu LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Dialah membahasnya nanti. Jadi tadi itu status Palestina itu di bawah pengawasan bersama tadi itu, artinya di bawah PBB, LBB yang tadi, yang kemudian jadi PBB itu ya. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Maka dibilang ada istilah begini, ayahnya itu, malah lupa saya istilahnya, udah menyatu tadi ya, tapi saya lupa. Kalau lupa tuh biasanya nggak ingat. Iya, ayahnya itu Inggris, ibunya ini siapa ya, saya lupa. Dia. Atau ibunya Inggris, bidannya adalah siapa? PBB. Yang membidani lahirnya itu adalah PBB. Ini Israel nih kan, dari Israel yang maksudnya. Iya. Ibunya Inggris, oke. Bidangnya PBB. Ya kurang lebih begitulah. Namanya kita ngobrol bebas ini. Artinya kan apa yang kita pelajari di dalam sejarah Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, ya kan. Nah, Perang Dunia ke-1 itu nggak pernah terungkap oleh kita bahwa ternyata ada tujuan di balik semua itu yang memang nggak pernah terungkap di buku sejarah, apalagi nggak akan terungkap. Bahkan orang menyatakan itu yang begitu-begitu tuh teori konspirasi, lu dapat dari mana sih? Gitu, ada orang yang sinis begitu. Padahal kalau tadi saya mencatat apa yang dijelaskan oleh Kak Wali tadi, bagaimana pola mereka Zionisme sejak awal. Intinya sebenarnya skenario Perang Dunia ke-1 ini kalau mau ditarik ya memang supaya mereka bisa, nggak boleh menggunakan kata kembali nih, supaya mereka bisa menguasai tanah Palestina gitu ya. Iya, betul. Okay. Ya memang itulah agendanya. Maka Protocol of Zion itu udah jelas 24 protokol of Zion. Ini juga katanya kontradiktif. Karena ada yang bilang bahwa Protocol of Zion itu fiktif dengan poin-poin yang ada di situ, ada 24. Tapi ada yang bilang, bagaimana fiktif kalau kemudian masing-masing protokol itu memang terjadi. Gitu. Makanya Henry Ford yang penulis buku The International Jews, dia orang Amerika yang punya apa sih namanya, mobil merek Ford itu. Dia nulis bukunya tebal, saya juga belum selesai bacanya. Tapi di antara kata-kata yang ada di situ saya terjemahkan secara bebas saja. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa Protocol of Zion itu benar atau tidak. Faktanya apa yang ada di dalam
protokol Zion itu memang kita alami semua. Tapi bilangnya begitu, entah apa maksudnya ngomong muter-muter kayak gitu. Ya tinggal aja bilang iya gitu sih. Padahal faktanya ada. Dan itu sesuai. Kalau ente coba nanti ente daripada ngelamun, coba lihat protokol Zion itu. 24 protokol yang dia menciptakan berbagai hal, skenario untuk membuat sesuatu. Gitu. Banyak itu. Kalau umat Islam mestinya sadar guys, terutama apa sih namanya, para pemuda itu harus sadar. Jangan pernah bosan membahas tentang itu. Bukan membahas masalah Zionismenya, tapi membahas masalah bagaimana mereka sudah mengangkangi hak umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, dan gimana caranya supaya kita bisa keluar dari situ? Ya harus kita pelajari lah. Formulanya apa supaya kita tahu kelemahan mereka itu apa. Kan gitu. Nah, sebenarnya nggak ruwet amat. Nah, mereka melakukan berbagai tipu daya, berbagai kebohongan, berbagai intrik, berbagai macam-macam. Tapi sebenarnya pondasinya nggak ada. Mereka membangun sesuatu itu dari ilusi, dari kaca. Pondasinya lemah. Begitu kita geser sedikit pondasinya, ambruk seluruh tatanan mereka. Tapi kenapa kita nggak bisa geser itu? Ya karena kita tersedot dalam pusaran yang mereka tawarkan, yang mereka berikan. Karena menciptakan pusaran air, kita ikut muter di situ. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita sesama kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang basisnya itu basis nafsu, kekuasaan, ambisi, kepentingan, kebudunya. Ya ini kalau udah dunia. Iya. Keikhlasan jadi jauh, apa-apa diukur dengan materi. Pola pikir kita dirubah jadi materialisme. Kemudian ya bagaimana mungkin kalau kita hidupnya sudah orientasinya materi, mau kembali kepada ridho Allah, yang jelas di situ tuntutannya adalah keikhlasan, kesabaran. Kita susah sekarang ikhlas. Kok ikhlas? Ya iya, karena kita susah ikhlas itulah jadi memperjuangkan Islam ini jadi sulit bersatunya. Bisa dicerna Enggak, jadi kalau kita dengan kondisi seperti ini umat Islam, sulit dong kita mau membebaskan Masjid Al-Aqsa itu. Kan kata-katanya sebenarnya simpel. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Simpel tuh. Simpel. Cuman pertanyaannya itu jadi banyak. Maksudnya tanda tanyanya jadi banyak. Bagaimana caranya? Tanda tanya. Akhirnya orang. Nah, balik aja pada melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu menjalani kehidupan mendakwahkan risalah Islam. Gitu aja. Jadi dengan gerakan Zionisme yang begitu masif dari dulu sampai sekarang ini, sebenarnya kuncinya adalah untuk menghancurkan itu semua sampai nanti Al-Aqsa itu bisa kembali ke kaum muslimin. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin gitu. Fase kejayaan umat Islam itu selalu ditandai dengan terbebasnya Al-Aqsa oleh pribadi-pribadi dan individu yang berkualitas sejak zaman Umar bin Khattab sampai zaman Nuruddin Zanki dan Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki. Kemudian dieksekusi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan asal ente tahu bagaimana, asal kita tahu semua, jangan ente doang yang tahu, kita semua yang harus tahu. Nah, perjalanan pembebasan Al-Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu
sebenarnya sudah dibuat jalannya oleh Nuruddin dan Imaduddin. Allah nanti yang memilih, Allah nanti yang memilih siapa sosok yang pantas untuk bisa menjadi pembebas Al-Aqsa. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah pribadi yang luar biasa, kualitas ibadahnya itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita sekarang posisi Al-Aqsa sedang dalam jajahan kaum laknatullah Yahudi, Zionisme Israel, ya kita pembebas tuh mau bagaimana kalau kita bangunnya kesiangan terus? Kira-kira bisa nggak berdiri di depan tembok Masjid Al-Aqsa untuk membebaskan, kan gitu. Jadi kita harus paham bahwa ini bukan hanya sekedar urusan teknis, bukan hanya sekedar ngangkat senjata, bukan hanya sekedar mengayunkan pedang, tapi ini berkaitan dengan kualitas ruh kita sebagai pemuda. Nah, apakah kita harus mempersiapkan betul? Kita tidak tahu apakah kita nanti yang akan di sana, atau anak kita atau cucu kita. Tapi faktanya kita punya beban tanggung jawab itu sekarang. Gitu. Ya, model-model kita ini kenapa sih kok Al-Aqsa ini nggak bebas-bebas? Ya karena kualitas kita masih begini. Gitu. Ya, terbebasnya Al-Aqsa betul-betul kualitas. Maka kejayaan itu tidak hanya bisa dilihat dari penaklukan yang luas, kemudian kekuasaan yang tinggi, yang berpengaruh di mana-mana, bukan. Tapi sejauh mana seseorang yang artinya jamaah ini, orang-orang yang menjadi yang terhimpun dalam jamaah ini punya kualitas yang luar biasa. Maka pesannya untuk pemuda, bawa ini tetap dalam hati, sembari kita perbaiki secara sedikit demi sedikit, continue terus menerus kualitas kita, kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas hubungan ukhuwah kita kepada sesama, kemudian kualitas yang lain-lain. Nah, kalau mungkin kita tidak bisa mencapai tahap yang paling sempurna, minimal kita sudah mengunci cita-cita terbebasnya Al-Aqsa dalam pikiran kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, sehingga itu bisa kita sebarkan atau kita tularkan kepada anak cucu, kepada teman, kepada kerabat, kepada seluruh umat Islam. Gitu besar tanggung jawabnya. Kalau mau bahas Zionisme panjang tentunya. Panjang. Belum kita bahas bagaimana pengaruh Zionisme di bidang ekonomi, sampai umat Islam sekarang sulit. Belum lagi di bidang budaya, di bidang pendidikan kita sudah terpengaruh dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti di BBM kali ini kita cukupkan. Jazakallahu khairan katsir kepada Kak Walid telah menyempatkan waktunya. Saya sibuk bener kayaknya kalau Ya memang saya sibuk nggak ngelakuin apa-apa. Sibuk cari kesibukan ya. Sibuk cari kesibukan ya. Iya, khawatirnya mengganggu jadwal pengangguran kan. Iya. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bahas panjang tentang Zionisme ini. Untuk malam hari ini kita cukupkan BBM kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.